Dunia tidak lagi kekurangan informasi, tetapi dunia sangat miskin akan kebenaran. Setiap hari, Anda disuguhkan janji-janji manis. Iklan yang memanipulasi emosi, berita yang memutar balik logika, orang-orang yang lebih memilih kenyamanan dalam kebohongan daripada kejujuran yang menyakitkan. Di zaman seperti ini, kebenaran menjadi sesuatu yang mahal. Bukan karena kebenaran sulit ditemukan, melainkan karena banyak yang memilih untuk tidak mencarinya. Hari ini, kita tidak akan mencari kebenaran di luar diri. Kita akan menyelami batin, merenungi bagaimana Anda bisa menjadi manusia yang tidak hanya tahu yang benar, tapi juga teguh untuk berdiri di atasnya. Karena seperti kata Marcus Aurelius, jika kebenaran memang menyakitkan, maka bersyukurlah, karena rasa sakit itu membebaskan Anda dari kebodohan. Kebohongan jarang datang dengan wajah yang menyeramkan. Ia datang sebagai kenyamanan, sebagai jalan pintas, sebagai sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya. Ia membisikkan pada Anda, tidak apa-apa sekali ini saja. Tidak perlu jujur kalau itu membuat Anda rugi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kedengarannya lembut, tapi justru disitulah bahayanya. Kebohongan tidak harus besar. Ia tumbuh dalam hal-hal kecil yang diabaikan. Dan perlahan-lahan, ia menggerogoti keutuhan batin Anda. Filsafat Stoik tidak menyuruh Anda menjadi keras tanpa alasan. Tapi ia meminta Anda untuk berani menghadap realita, apa adanya. Karena dari sanalah kekuatan sejati muncul. Realita itu kasar, tapi tidak pernah menipu. Filsuf-filsuf Stoik percaya bahwa kebenaran sering kali keras. Ia tidak membelai, ia tidak menenangkan. Ia tidak menjanjikan bahwa Anda akan selalu merasa nyaman. Tapi justru karena kebenaran tidak manis, ia menjadi obat bagi batin yang ingin pulih. Kebohongan menawarkan ilusi. Anda bisa sukses tanpa usaha. Anda bisa dicintai tanpa kejujuran. Anda bisa merasa damai tanpa menghadapi luka. Namun realitas selalu menuntut pembayaran. Dan yang dibayar paling mahal adalah ketika Anda menunda menghadapi kenyataan demi rasa nyaman yang semu. Tanyakan pada diri Anda malam ini, di bagian mana hari ini saya bersikap tidak jujur, bahkan sedikit? Apakah saya membuat alasan demi menghindari tanggung jawab? Apakah saya sedang hidup dalam ilusi tentang siapa saya? Kebohongan tidak datang dalam bentuk besar lebih dulu. Ia datang sebagai kebiasaan kecil, menunda, membela diri berlebihan, berpura-pura kuat saat sedang rapuh. Jika Anda berani melihat itu hari ini, besok Anda bisa menjadi pribadi yang lebih kokoh. Jika Anda mencari kebenaran untuk mendapatkan tepuk tangan, maka yang Anda cari bukanlah kebenaran, melainkan persetujuan. Kebenaran adalah batu karang. Ia tidak tunduk pada gelombang. Refleksi Stoik. Dunia menyukai yang menyenangkan telinga, yang membuat nyaman, yang memperkuat bias kolektif, meski itu salah. Tapi kebenaran tidak peduli apakah ia disukai. Ia tidak dibentuk oleh mayoritas. Dan ia tidak butuh disetujui oleh semua orang untuk tetap menjadi benar. Di era seperti sekarang, menyuarakan kebenaran bisa berarti kehilangan teman, jabatan, rasa aman. Bahkan dicap terlalu keras, terlalu serius, tidak fleksibel. Namun Stoikisme justru mengajarkan, jadilah orang yang bisa berdiri sendiri, jika itu berarti mempertahankan nilai. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, orang yang mencintai apa yang benar tidak akan kehilangan pijakan meskipun semua orang di sekelilingnya goyah. Dan itu berarti, Anda tidak perlu suara ramai untuk menguatkan keyakinan. Anda hanya perlu suara hati yang jujur dan kesunyian yang bersih. Popularitas bisa dicapai dengan kepalsuan, tapi kejujuran sering kali membuat Anda kesepian. Namun dari kesepian itulah, Anda menjadi kuat. Kebenaran bukan senjata untuk menyerang, melainkan cahaya untuk menuntun jalan. Dan tak semua orang ingin diarahkan ke arah yang benar, karena arah itu sering kali menantang. Malam ini, duduklah diam. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya pernah diam terhadap ketidakbenaran karena takut kehilangan muka? Pernahkah saya mengorbankan prinsip hanya untuk merasa diterima? Apakah saya berani jujur meskipun itu tidak membuat saya disukai? Sejak kecil, Anda mungkin diajarkan, bersikaplah baik. Jangan katakan yang jujur kalau menyakiti orang.
Jaga perasaan mereka meski hati Anda menolak. Namun tanpa sadar, nasihat itu menjelma menjadi budaya berpura-pura. Anda tersenyum padahal terluka. Anda menyetujui hal-hal yang sebenarnya Anda tolak. Anda tertawa di tempat yang tidak membuat Anda bahagia. Dan lambat laun, Anda pun kehilangan satu hal penting, hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Berpura-pura bukan hanya soal penampilan. Ia adalah bentuk kebohongan halus yang diterima masyarakat. Topeng, saya baik-baik saja, padahal batin Anda lelah. Topeng, ya, saya setuju, padahal Anda terpaksa. Topeng, saya sukses, padahal Anda tidak damai. Dunia menyukai topeng karena topeng mudah dikendalikan. Tapi topeng juga membuat Anda jauh dari realitas batin. Filsuf Stoik tidak antisosial. Mereka tidak mengajak Anda menjadi kasar. Mereka hanya ingin satu hal, kejujuran batin. Jika Anda tidak setuju, maka katakan dengan tenang. Jika Anda lelah, maka diam dan pulihkan. Jika Anda berbeda, maka jalani tanpa perlu menjelaskan. Marcus Aurelius pernah menulis, kehormatan sejati adalah hidup selaras dengan pikiran dan tindakan Anda sendiri. Bukan dengan standar orang lain, bukan dengan ekspektasi lingkungan. Kejujuran adalah cahaya, tapi tidak semua orang siap untuk melihat terang itu, terutama jika mereka telah lama hidup dalam gelap. Banyak orang mengatakan mereka ingin kejujuran, namun saat kejujuran datang, mereka menolaknya. Karena kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tapi soal membuka luka, menerima cacat, dan menatap ketidaksempurnaan yang selama ini ditutupi. Mengapa orang takut pada kejujuran? Karena kejujuran membongkar ilusi. Karena ia membuat Anda bertanggung jawab atas diri sendiri. Karena ia tidak memberi ruang bagi pembenaran palsu. Kita sering lebih memilih kenyamanan dalam kebohongan daripada kepedihan dalam kebenaran. Padahal, justru dalam kepedihan itulah penyembuhan dimulai. Kebohongan melindungi ego, bukan nilai diri. Kita menggunakan kebohongan untuk menjaga citra, menjaga hubungan, menjaga posisi. Tapi apa gunanya menjaga semuanya jika Anda kehilangan kesejatian diri? Seneca menulis, orang bijak tidak takut pada kebenaran meski menyakitkan, karena ia tahu luka dari kejujuran menyembuhkan. Tanyakan pada diri Anda, kejujuran apa yang selama ini saya tolak karena takut kehilangan sesuatu? Apakah saya sungguh hidup dengan nilai atau hanya mengikuti arus aman? Dan bila jawabannya menyakitkan, maka Anda sedang tumbuh. Di tengah dunia yang bising, Stoikisme hadir tanpa megafon. Ia tidak menjual motivasi, tidak menjanjikan kesuksesan, dan tidak mengejar pengikut. Stoikisme bukan tentang berbicara, melainkan tentang menjalani. Jangan berbicara tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup. Jalani hidup itu. Marcus Aurelius. Dalam prinsip Stoik, kebenaran bukan sesuatu yang perlu diumumkan ke semua orang. Kebenaran adalah sesuatu yang dihidupi diam-diam, dalam disiplin dan ketenangan. Orang yang berisik tentang kebaikannya biasanya tidak hidup dengan baik. Orang yang pamer tentang integritasnya sering tidak memilikinya. Stoikisme mengajarkan, jika Anda harus meyakinkan orang bahwa Anda jujur, mungkin Anda belum cukup menjalaninya. Kebenaran tidak butuh pembelaan di dunia luar. Ia hanya butuh satu tempat, batin Anda sendiri. Ketika batin Anda sejajar dengan tindakan, itulah integritas. Dan dari sanalah kekuatan pribadi muncul, bukan dari pengakuan luar. Stoikisme tidak mengajarkan Anda untuk berteriak, "Lihat, saya benar." Tapi justru mengajarkan, jalani yang benar meski tidak ada yang menonton. Anda tidak sedang hidup untuk mengesankan. Anda sedang hidup untuk jujur terhadap nilai yang Anda yakini. Hari ini, coba lakukan satu hal benar tanpa mengumumkannya. Tanpa ekspektasi pujian, tanpa butuh validasi. Lihat bagaimana batin Anda terasa. Lebih tenang, lebih kuat, lebih utuh. Karena saat Anda berhenti memamerkan kebenaran, di sanalah Anda mulai benar-benar hidup dalam nilai itu. Tidak semua kebohongan datang dari luar. Beberapa justru bersumber dari dalam diri Anda. Dan ironisnya, itulah yang paling berbahaya. Saya tidak cukup baik. Saya harus menjadi sempurna agar layak dicintai. Saya tidak bisa berubah. Saya ini biasa saja, tak punya potensi.
Kebohongan seperti ini dibisikkan berulang-ulang dalam pikiran, hingga Anda menerimanya sebagai kebenaran. Kebohongan yang Anda percaya sejak lama, akan Anda jalani seperti itu, adalah identitas. Anda tidak berani mencoba karena yakin akan gagal. Anda tidak mau berbicara karena yakin suara Anda tak penting. Anda menolak peluang karena mengira Anda tidak pantas menerimanya. Padahal, semua itu bukan fakta, melainkan narasi yang Anda warisi, entah dari siapa, entah sejak kapan. Marcus Aurelius menulis, diri Anda dibentuk oleh pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan secara konsisten, itulah yang Anda jadi. Artinya, jika selama ini Anda membiarkan pikiran negatif tumbuh tak terkendali, maka hidup Anda juga akan tumbuh ke arah yang salah. Tapi berita baiknya, Anda masih bisa mengambil kendali. Stoikisme tidak mengajarkan Anda untuk memusuhi dunia luar. Ia mengajak Anda untuk menaklukkan medan perang yang paling sering diabaikan, pikiran Anda sendiri. Karena sebelum Anda disakiti oleh orang lain, Anda lebih dulu sering menyakiti diri sendiri. Lewat keyakinan keliru, asumsi liar, dan prasangka terhadap realitas. Bukan hal-hal di luar yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka terhadap hal-hal itu. Setiap hari Anda berpikir ribuan kali. Sebagian datang dari ketakutan, sebagian dari trauma, sebagian lagi dari opini yang Anda anggap sebagai fakta. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua yang Anda pikirkan adalah kebenaran. Jika Anda tidak pernah menggugat pikiran Anda, maka Anda akan diperbudak olehnya. Coba ambil satu hal yang membuat Anda gelisah hari ini. Misalnya, saya merasa orang-orang tidak menghargai saya. Sekarang pisahkan, fakta. Tidak ada yang menyapa saya saat masuk ruangan. Tafsiran, mereka tidak menghargai saya. Tafsiran itulah yang menyakitkan, bukan faktanya. Begitu Anda bisa membedakan dua hal ini, Anda tidak lagi diperbudak oleh emosi impulsif. Ketenangan tidak datang dari dunia yang tenang. Ia datang dari kemampuan Anda untuk memfilter pikiran, memilih mana yang layak diberi tempat dan mana yang harus dibiarkan pergi. Berhentilah berpikir seperti musuh bagi dirimu sendiri. Dunia tidak pernah benar-benar sunyi. Ia dipenuhi opini, komentar, tuntutan, dan dorongan untuk mengikuti arah yang bahkan tidak Anda yakini. Setiap hari, Anda dihadapkan pada bisikan yang berkata, jadilah seperti mereka. Kejar yang sedang viral. Pikirkan apa kata orang. Jangan terlalu berbeda, nanti dikucilkan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, mudah sekali kehilangan pusat kendali batin Anda. Marcus Aurelius menulis, pergilah ke dalam dirimu. Jiwa memiliki pelabuhan yang tidak bisa dijangkau oleh badai luar. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian sejati bukan hasil dari dunia yang senyap, tetapi dari kemampuan Anda untuk tidak bereaksi secara otomatis terhadapnya. Orang yang tenang bukan karena dunianya tenang, melainkan karena ia tidak mengizinkan dunia mengambil ketenangannya. Cara praktis menghadapi kebisingan. Kurangi asupan informasi. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena tidak semua informasi layak tinggal di pikiran Anda. Jangan bereaksi cepat terhadap opini. Diam dulu, renungkan, uji. Baru kemudian putuskan, apakah layak direspons? Pilih lingkungan. Bukan hanya tempat, tapi juga orang, media sosial, bahkan percakapan. Karena jika Anda tinggal di tengah kebisingan terus-menerus, maka batin Anda akan tumpul. Di akhir setiap pencarian, setiap debat, setiap pertanyaan tentang apa yang benar, kita selalu sampai pada satu kesimpulan. Kebenaran bukan apa yang dikatakan, melainkan apa yang dijalani. Banyak orang berbicara tentang nilai, tentang kejujuran, tentang integritas, tentang prinsip. Tapi berapa banyak yang benar-benar hidup sesuai dengan yang mereka katakan? Stoikisme tidak peduli seberapa fasih Anda berbicara. Ia peduli, apakah Anda hidup sesuai dengan nilai yang Anda yakini? Anda bisa berkata, saya tidak munafik. Tapi apakah Anda bersikap jujur di tempat kerja saat tidak ada yang melihat? Anda bisa berkata, saya berprinsip. Tapi apakah Anda tetap teguh saat posisi Anda terancam? Marcus Aurelius menulis, jangan pernah berkata, saya bertindak seperti orang Stoik. Bertindaklah seperti itu, dan jangan berkata apa-apa. Kebenaran bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia tampak dalam pilihan-pilihan kecil setiap hari.
Memilih diam saat ingin marah. Memilih jujur saat mudah untuk berbohong. Memilih sabar saat emosi ingin menguasai. Disitulah stoikisme hidup, bukan di buku, tapi di tindakan. Kebohongan itu gemerlap, kebenaran itu sunyi. Kebohongan menjanjikan kelegaan sesaat. Kebenaran mengundang perjuangan panjang. Tapi hanya kebenaran yang akan membuat Anda pulang ke diri sendiri. Dengan kepala tegak dan hati tenang. Jika isi video ini berbicara pada jiwa Anda, berhentilah sejenak dan diam. Biarkan kata-kata ini tenggelam dalam kesadaran Anda, dan mulai besok, hiduplah dalam keheningan yang penuh makna. Bantu sebarkan suara kebenaran dengan cara yang tenang. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Karena dunia tak kekurangan suara, dunia kekurangan keteguhan, dan Anda bisa menjadi satu di antaranya.